Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Fatur Rizky. Di sini saya sebagai moderator, dan di sini saya ditemani oleh anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dewi Nur Hanifah, lalu ada Dina Maharani, lalu yang terakhir ada Farita. Sebelum lanjut video pembelajarannya, ayo yang belum pada on cam segera dinyalakan ya, supaya dapat dimengerti pembelajaran pada hari ini. Disimak ya videonya. Judul pembelajaran pada hari ini yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Sebelum lanjut video pembelajarannya, ayo yang belum pada on cam segera dinyalakan ya, supaya dapat dimengerti video pembelajaran pada hari ini. Disimak ya videonya. Materi pertama akan disampaikan oleh Dewi Nur Hanifah. Kepadanya dipersilahkan. Sini saya akan menyampaikan pengertian membaca nyaring. Menurut Tariga 1982, membaca nyaring adalah sesuatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun membaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap atau memahami informasi, pikiran, dan perasaan seseorang pengarang. Menurut Harja Sudjana 2008 mengemukakan bahwa membaca nyaring adalah salah satu keterampilan berbahasa yang termasuk dalam retorika, seperti keterampilan berbahasa yang lainnya, atau berbicara dan menulis. Keterampilan membaca nyaring. Keterampilan membaca nyaring yaitu suatu keterampilan membaca yang kompleks, rumit, dan banyak seluk-beluknya, yaitu kegiatan menyuarakan tulisan dari pembaca yang melibatkan penglihatan, ingatan, pendengaran, dan ingatan yang bersangkut paut dengan otot-otot manusia yang bertujuan untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Membaca nyaring, pembaca memerlukan beberapa keterampilan antara lain. Yang pertama, penggunaan ucapan yang tepat. Yang kedua, pemenggalan frasa yang tepat. Yang ketiga, penggunaan intonasi, nada, dan tekanan yang tepat. Yang keempat, penguasaan tanda baca dengan baik. Yang kelima, penggunaan suara yang jelas. Yang keenam, penggunaan ekspresi yang tepat. Yang ketujuh, peraturan kecepatan pembaca. Yang delapan, peraturan ketepatan pernapasan. Yang kesembilan, pemahaman bacaan. Yang kesepuluh, pemilikan rasa percaya diri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dina Maharani. Kepadanya dipersilakan. Dapat disimpulkan bahwa membaca nyaring yaitu menyampaikan suatu bacaan dengan jelas ke banyak orang. Selain itu juga membaca nyaring juga bisa membuat orang-orang mendengarkannya secara sesama dengan menangkap pesan dari bacaan dengan tepat. Nah, teknis membaca ini bisa membantu teman-teman menambah kosakata baru. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari membaca dalam hati. Membaca senyap atau dalam hati, yakni membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, memahami bahan bacaan yang dibaca secara diam atau dalam hati. Kecepatan mata dalam membaca 3 kata per detik, menikmati bahan bacaan yang dibaca dalam hati, dan dapat menyesuaikan kecepatan membaca dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bahan bacaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada keterampilan membaca dalam hati. Nah, menurut Tarigan yang dikutip dari buku Keterampilan Membaca karangan Dalman, dalam membaca senyap, pembaca hanya mempergunakan ingatan visual yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Selanjutnya, di sini juga ada keterampilan yang dituntut dalam membaca dalam hati antara lain. Yang pertama yaitu membaca tanpa bersuara, tanpa bibir bergerak, tanpa ada desis apapun. Yang kedua yaitu membaca tanpa ada gerakan-gerakan kepala. Yang ketiga yaitu ada membaca lebih cepat dibandingkan dengan membaca nyaring. Yang keempat yaitu ada tanpa menggunakan jari atau alat lain sebagai penunjuk. Yang kelima, mengerti dan memahami bahan bacaan. Yang keenam, dituntut kecepatan mata dalam membaca.
Yang ketujuh, ada membaca dengan pemahaman yang baik. Dan yang kedelapan yaitu dapat menyesuaikan kecepatan dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bacaan tersebut. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Ini ada jenis keterampilan membaca. Pertama ada membaca ekstensif. Menurut pandangan Sa'diyah 2009, bahwa membaca ekstensif merupakan proses membaca yang dilakukan secara luas. Bahan bacaan yang digunakan bermacam-macam dan waktu yang digunakan cepat dan singkat. Tujuan membaca ekstensif adalah sekedar memahami isi yang penting dari bahan bacaan dengan waktu yang singkat dan cepat. Membaca ekstensif ini meliputi yang pertama ada membaca survei. Membaca survei merupakan kegiatan membaca untuk mengetahui secara sekilas terhadap bahan bacaan yang akan dibaca secara mendalam. Lalu yang kedua ini adalah membaca sekilas. Membaca sekilas adalah sejenis membaca yang membuat mata kita bergerak dengan cepat melihat, memerhatikan bahan tertulis untuk mencari serta mendapatkan informasi penerangan. Atau dapat dikatakan juga sebagai membaca yang mengandalkan kecepatan gerak mata dengan tujuan mendapatkan informasi secara tepat. Yang ketiga ada membaca dangkal. Menurut Tarigan, membaca dangkal merupakan membaca dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran, tidak mendalam dari bacaan tersebut. Membaca dangkal dilakukan bila kita membaca demi kesenangan, membaca bacaan ringan yang mendatangkan kebahagiaan pada waktu senggang. Contohnya cerita pendek, novel ringan, dan sebagainya. Dalam membaca seperti halnya karya-karya ilmiah dapat dilakukan dengan santai namun menyenangkan. Jenis keterampilan membaca selanjutnya itu ada membaca intensif. Membaca intensif merupakan kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama, yaitu hanya membaca satu atau beberapa pilihan dari bahan yang ada untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan membaca secara kritis. Sa'diyah 2009 mengutip pendapat Brooke menyatakan bahwa membaca intensif merupakan studi seksama, telaah, teliti, serta pemahaman terinci terhadap suatu bacaan yang termasuk membaca intensif ini adalah membaca pemahaman. Membaca intensif ini meliputi kemampuan membaca literal. Nah, kemampuan membaca literal ini adalah kemampuan pembaca untuk mengenal dan menangkap isi bacaan yang tertera secara tersurat. Artinya, pembaca hanya menangkap informasi yang tercetak secara literal atau tampak jelas. Di dalam bacaan yang termasuk dalam keterampilan membaca literal, antara lain keterampilan yang pertama mengenal kata, kalimat, dan paragraf. Lalu yang kedua mengenal unsur, detail, dan unsur perbandingan dan unsur utama. Dan yang ketiga mengenal unsur hubungan, sebab akibat. Yang keempat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana. Dan yang kelima menyatakan kembali unsur perbandingan, unsur urutan, dan unsur sebab akibat. Lalu yang kedua ini kemampuan membaca kritis. Kemampuan membaca kritis merupakan kemampuan pembaca untuk mengelola bahan bacaan secara kritis dan menemukan keseluruhan makna bahan bacaan. Yang perlu diajarkan dalam membaca kritis antara lain keterampilan yang pertama menentukan informasi faktual atau detail bacaan. Yang kedua menemukan ide pokok yang tersirat. Yang ketiga menemukan unsur urutan, perbandingan, sebab akibat yang tersirat. Yang keempat menemukan suasana atau mood. Yang kelima membuat kesimpulan. Dan yang keenam menemukan tujuan pengarang. Yang ketujuh memprediksi atau menduga dampak. Yang ke-8 membedakan opini dan fakta. Yang ke-9 membedakan realitas dan fantasi. Yang ke-10 mengikuti petunjuk. Yang ke-11 menemukan unsur propaganda. Yang ke-12 menilai keutuhan dan keruntutan gagasan. Yang ke-13
menilai kelengkapan dan kesesuaian antar gagasan. Yang keempat belas menilai kesesuaian antara judul dan isi bacaan. Yang ke-15 membuat kerangka bahan bacaan, dan yang ke-16 ini menemukan tema karya sastra. Lalu yang ketiga ada kemampuan membaca kreatif. Kemampuan membaca kreatif merupakan tingkatan tertinggi dari kemampuan membaca seseorang. Beberapa keterampilan membaca kreatif yang perlu dilatihkan antara lain keterampilan yang pertama, mengikuti petunjuk dalam bacaan kemudian menerapkannya. Yang kedua, membuat resensi buku. Yang ketiga, memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan dalam buku. Yang keempat, mengubah buku cerita, cerpen atau novel menjadi bahan naskah drama dan sandiwara radio. Yang kelima, mengubah puisi menjadi prosa. Yang keenam, mementaskan naskah drama yang telah dibaca. Dan yang ketujuh, membuat kritik balikan dalam bentuk esai atau artikel yang populer. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fariha, padanya dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan manfaat membaca nyaring. Yang pertama, membantu perkembangan otak lebih optimal, di mana anak yang terbiasa mendengar cerita, maka daya imajinasinya akan tumbuh. Dia juga akan membayangkan percakapan, huruf, kata, kalimat, angka, dan bilangan, sehingga otak akan berkembang dengan baik. Yang kedua, mendengar dan melatih. Ketika mendengar cerita yang dibacakan dengan nyaring, maka anak mudah mencerna. Di saat ada kata atau kalimat yang kurang jelas terdengar, dia akan bertanya, sehingga pendengarannya akan terlatih dengan baik. Yang ketiga, motivasi anak membaca. Membaca nyaring dilakukan sederhana. Cukup dengan mengambil buku cerita dan membacakannya dengan bersuara di hadapan anak. Bila hal itu dilakukan secara rutin, setiap hari, maka akan memberikan motivasi anak mau membaca. Kemudian mereka belajar dan bisa membaca, dan muaranya adalah anak gemar membaca. Selanjutnya, manfaat membaca dalam hati. Membaca dalam hati sangat penting untuk belajar membaca. Manfaat membaca dalam hati adalah agar kita lebih fokus, materi yang ada lebih mudah masuk ke dalam otak dan tidak mengganggu konsentrasi orang lain. Kegiatan membaca dalam hati bukan kegiatan yang instan. Dampak positifnya terhadap sikap membaca yang positif bisa dirasakan bila dilakukan secara berkala dan konsisten. Setelah itu, akan menunjukkan pengaruhnya terhadap kemampuan membaca, menulis, kosakata, tata bahasa, dan ejaan. Nah, pembelajaran pada hari ini cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.